Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar setia podcast Pendidikan Ceria. Senang sekali bisa kembali menyapa di ruang dengar yang penuh cerita dan makna. Pernahkah Bapak Ibu kelas merasa satu hari kita penuh cerita? Pagi-pagi masih kelas ada yang menangis karena kangen ibunya. Bahkan ada pula yang kehilangan sepatu dan kanannya. Ini hari dan kadang kita telah nampak satu persatu. Hari ini kita akan berbincang tentang cerita-cerita kecil penuh makna itu dalam hidup guru. Belajar dari cerita kecil di dalam satu. Saya tidak sendiri, saya bersama dua guru hebat. Ada Ibu Saki, guru SD Negeri 044 Riso. Ada Bapak Muhammad Ahyar dari SD Enang-Enang Pekabata. Bagaimana kabar dari Ibu Saki? Alhamdulillah baik sekali Bu kabar saya hari ini. Senang sekali rasanya saya bisa diundang kemari untuk berbagi cerita tentang anak-anak kelas 1. Bagaimana dengan Bapak Muhammad Ahyar? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah juga baik sekali dan luar biasa. Rasanya sudah tidak sabar ingin cerita pengalaman lucu anak-anak kelas 1. Wah seru, yuk kita mulai dari hal yang paling sederhana. Rasanya jadi guru kelas 1 itu gimana sih? Bu Saki, waktu pertama kali mengajar kelas 1, apa yang paling berkesan buat Ibu? Wah, saya masih ingat sekali Bu, waktu hari pertama sekolah anak-anak kelas 1, ada anak yang menangis terus mereka minta pulang. Terus ada juga yang bawa bekal tapi lupa bawa sendok. Terus teman sebangkunya langsung bilang, tidak apa-apa pakai sendok saja dulu. Terus dari situ saya sadar kalau anak-anak kelas 1 itu masih sangat polos dan masih tinggi rasa empatinya, seperti itu Bu. Kalau Bapak Ahyar bagaimana? Kalau saya Bu di awal itu saya kira mereka bisa fokus setelah 30 menit saat proses pembelajaran berlangsung. Malah 10 menit sudah mereka jalan-jalan keliling sambil bernyanyi. Nah, justru di situ saya sadar bahwa mengajar kelas 1 itu harus sabar sambil bermain. Lucu dan menyentuh ya. Sekarang saya mau tanya hal yang lebih serius sedikit. Tantangan terbesar mengajar di kelas 1 itu apa sih menurut Bu Saki dan Pak Ahyar? Nah, kalau menurut saya Bu, tantangan terbesar mengajar di kelas 1 itu yang pertama bagaimana cara kita buat anak-anak merasa aman dulu dan senang di sekolah. Terus kalau mereka sudah merasa nyaman, mereka pasti bisa belajar dengan mudah seperti itu. Kalau saya Bu, tantangannya di perbedaan kemampuan lancar baca, ada juga yang belum tahu kenal huruf. Jadi saya buat kegiatan berjenjang biar semua tetap merasa bisa lakukan. Setuju banget. Saya juga merasa tugas kita bukan cuma mengajar huruf dan angka, tapi juga mengenalkan rasa percaya diri. Sekarang yang ditunggu-tunggu nih cerita lucu yang tak terlupakan dari kelas 1. Oh iya ada Bu, jadi dulu ada anak kelas 1, tiba-tiba kasih surat ke saya, isinya itu terima kasih Bu Guru karena sudah mengajar saya dengan sabar. Nah setelah saya baca itu hati saya tuh langsung merasa tersentuh karena ternyata mereka walaupun masih kecil, masih anak-anak kelas 1, tetapi mereka tahu kalau kita para guru itu berjuang untuk mereka. Kalau saya Bu, pernah satu anak salah sebut huruf B, dia bilang buaya. Jadi setiap saya tanya, ini huruf apa? Dia jawab buaya Pak. Tapi semangatnya luar biasa. Sekarang di kelas dia paling cepat membaca dari teman-temannya. Luar biasa, dari buaya jadi binatang ya Ya. Pak Ahyar. Sebelum kita tutup, boleh dong kita dengar sedikit pesan singkat untuk guru-guru kita di luar sana yang di kelas 1. Silakan Ibu Saki. Kalau dari saya Bu, pesan saya untuk teman-teman guru yang ada di luar sana, jangan pernah menyerah karena setiap huruf pertama yang kita ajarkan kepada anak-anak adalah hasil dari kesabaran kita. Sedikit saja saya tambahkan ya Bu, untuk guru-guru kelas, jangan lupa bahagia di kelas karena anak-anak yang bisa merasakan energi dari guru-guru yang tersenyum. Itu saja Bu.
Masya Allah, terima kasih kepada Ibu Sati dan Pak Ahyar telah berbagi cerita dan pengalaman pada podcast kita hari ini. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama Bu. Dari cerita hari ini kita belajar bahwa hal-hal kecil di kelas 1 seperti tawa, tangisan, atau curitan pertama adalah momen berharga yang membentuk masa depan anak-anak. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Pendidikan Ceria bersama saya, Juwita Liwin, guru kelas 1 SD Negeri 030 Tapango. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat dan terus belajar dari hal-hal kecil yang bermanfaat.